Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Titik Suryani, guru SD Negeri Bojong Koneng 3, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Kali ini izinkan saya memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 3.1. Mengawali tugas ini disajikan sebuah quote yang berasal dari Bob Telmer dengan bunyi, "Teaching kids to count is fine, but teaching them what's count is best." Dari quote tersebut maka disajikan beberapa pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kemudian yang kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Dan kemudian yang ketiga, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Untuk menjawab 3 pertanyaan ini, izinkan saya memaparkan satu demi satu. Yang pertama, kutipan di atas sangat berkaitan dengan posisi saya sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran. Tugas utama pendidik sejatinya menuntun murid agar mereka mampu membangun pengetahuannya melalui pengalaman dan pembelajaran yang bermakna. Dalam proses menuntun, tentunya akan ditemui beragam persoalan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran seyogianya cakap dan terampil dalam menentukan keputusan. Tidak cukup hanya berdasarkan aturan, tetapi perlu dibersamai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya yang kedua, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan akan berdampak secara psikologis pada penerima keputusan. Keputusan yang dilandasi nilai-nilai kebajikan akan membawa keteladanan, kasih sayang, dan moral etika yang akan selalu diingat dan menjadi teladan bagi penerima keputusan. Namun, bila sebaliknya, penerima keputusan akan berdampak pada sisi traumatis. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kontribusi keputusan yang saya ambil pada proses pembelajaran murid yaitu berusaha sedapat mungkin memprioritaskan kebutuhan belajar murid, merancang skenario pembelajaran yang berpihak pada murid, merancang asesmen yang mendukung minat, kesiapan belajar, dan bakat peserta didik. Education is the art of making men ethical, from George William Friedrich Hegel. Nah, dari quote ini menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Memahami kalimat bijak tersebut, pendidikan merupakan suatu proses menuntun siswa dengan penguatan karakter norma-norma, sehingga akan memupuk murid-murid menjadi generasi yang memiliki nilai moral, kebajikan, dan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Generasi yang akan datang adalah cerminan pendidikan saat ini yang kita poles, seperti membuat mahakarya terbaik yang akan mewarnai negeri ini di masa depan. Selanjutnya adalah rangkuman kesimpulan dari pembelajaran pada modul 3.1 yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan pemandu dalam rangkuman ini. Kurang lebih ada 10 pertanyaan pemandu yang akan saya paparkan satu demi satu. Pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semboyan yang menjadi landasan berpijak adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Ketiga semboyan tersebut dapat dimaknai
seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat serta motivasi, baik dari tengah dan juga dari berbagai sisi, serta mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Triloka tersebut merupakan landasan dalam setiap pengambilan keputusan untuk selalu berpihak kepada murid, menuntun murid tumbuh sehingga muncul karakter profil pelajar Pancasila melalui keputusan yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Contohnya, jika seorang guru meyakini bahwa segala perilaku dan perbuatan kita sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, maka setiap keputusan yang diambil sedikit banyak akan terwarnai dengan nilai yang diyakini, yaitu kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan moralitas. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam pengujian pengambilan keputusan sangat efektif membangun pemahaman bahwa keputusan yang akan diambil perlu direnungkan dan berpijak pada etika universal dan nurani. Keterampilan coaching membantu mengarahkan keputusan yang kita ambil berbasis etika, sesuai visi misi sekolah yang berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas dan terarah. Pertanyaan-pertanyaan dalam diri terhadap pengambilan keputusan setelah melalui rangkaian coaching dan pengujian pengambilan keputusan tidak terlalu merisaukan, karena melalui coaching dan tahapan pengujian keputusan yang diambil sudah barang tentu dipertimbangkan secara matang. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari sosial emosionalnya sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama persoalan yang menyangkut dilema etika. Untuk itu, guru seyogianya melatih keterampilan pengambilan keputusan dengan berbasis etika, berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi. Lebih lanjut, guru harus memahami pemetaan 4 paradigma dilema etika, baik itu individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Pemahaman ini akan membantu guru memiliki pandangan yang bijak dalam memutuskan sesuatu. Agar pengambilan keputusan tidak terbawa emosional dan perasaan, guru seyogianya juga harus berpegang teguh pada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Semua itu sudah barang pasti harus dipadukan dengan 9 langkah pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik.
Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Empati dan simpati yang terlatih akan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Tentu saja, rasa empati dan pengelolaan diri dengan kesadaran penuh akan sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan. Selain itu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Keputusan yang diambil tentu akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Selanjutnya pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman? Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan seyogianya mempertimbangkan faktor-faktor yang pertama, sikap yang bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Kedua, keteladanan. Ketiga, kesesuaian norma dan budaya setempat. Empat, berpihak pada murid. Dan yang kelima, dapat berkontribusi sebagai motivasi dan mendukung potensi murid. Dengan menerapkan acuan tersebut, lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman dapat terwujud. Murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya, sehingga tujuan menuntun murid dapat terlaksana, yaitu mencapai kebahagiaan belajar yang setinggi-tingginya. Pertanyaan ke-7, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ketika mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika, resiko pro dan kontra senantiasa muncul. Hal ini karena pada dasarnya, keputusan sebijak apapun tidak dapat mengakomodasi keinginan orang banyak atau memuaskan semua pihak. Inilah tantangan terbesar ketika memutuskan kasus dilema etika. Setiap keputusan yang memiliki sisi pro dan kontra tentunya berdampak pada perubahan tertentu. Dan yang paling sering ditemui adalah perubahan sikap sebagai bentuk respon kepuasan atau ketidakpuasan. Perubahan paradigma dapat terjadi secara perlahan melalui komunikasi yang efektif dan keterbukaan sikap. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Apakah pengaruh pengambil keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dengan pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid kita adalah apapun keputusan yang kita ambil sebagai seorang guru sekaligus pemimpin pembelajaran seyogianya mengacu pada keputusan-keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang dapat diteladani. Keputusan yang diambil dalam proses pengajaran dapat memberikan tuntunan yang dapat mengarahkan murid pada pengembangan potensi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan mengekspresikan diri dalam proses pembelajaran, sehingga mereka mendapat kebebasan belajar. Keputusan memberikan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda harus dapat mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar murid. Kedua, pemetaan bakat dan minat. Ketiga, kesiapan belajar murid. Keempat, latar belakang murid. Kelima, gaya belajar murid. Keenam, sosial emosional murid. Keenam aspek tersebut menjadi acuan bagi guru dalam merancang pembelajaran dan media ajar serta proses pembelajaran yang dapat mendorong beragam potensi murid. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat
mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya, karena apapun keputusan guru akan direkam dengan kuat dan menjadi keteladanan bagi murid-murid. Ketika keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai kebajikan, maka rekam jejak nilai-nilai tersebut akan mewarnai perspektif murid-murid dalam kehidupan. Pun sebaliknya, bila keputusan yang diambil tanpa nilai-nilai kebajikan, maka hal itu pun menjadi ingatan yang menetap dan menjadi standar contoh bagi murid-murid. Oleh karena itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus cermat dan terampil dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran modul ini jika dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah: yang pertama, pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang mesti dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan itu harus berdasar budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian yang ketiga, dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness demi menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Keempat, dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan guna memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Selanjutnya adalah refleksi terbimbing. Pada refleksi terbimbing ini ada 4 pertanyaan yang akan diperhatikan berikut jawabannya. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pada pembahasan modul 3.1, saya mempelajari bagaimana cara membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, di antaranya dilema etika versus bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Selanjutnya 4 paradigma pengambil keputusan. Ada 4, yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip dalam pengambilan keputusan terdiri atas 1. Berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan yang terakhir berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Kemudian yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan 9, lihat lagi keputusan dan lakukan refleksi ulang.
Selanjutnya, hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, yaitu dalam proses mengambil keputusan. Ternyata, pengambilan keputusan membutuhkan latihan yang terus-menerus. Pada intinya, pengambilan keputusan adalah keterampilan yang akan semakin tajam jika terus-menerus dilatih. Kedua, 3 prinsip pengambilan keputusan, khususnya prinsip yang berbasis pada rasa kepedulian. Mengapa hal ini di luar dugaan saya? Sebab dalam prinsip ini lebih mengedepankan perolehan solusi yang tidak merugikan pihak-pihak yang terlihat atau terlibat. Selain itu, dalam prinsip ini juga terdapat rasa percaya akan adanya perubahan dari pihak terkait jika kita memberikan contoh yang baik pula. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema. Perbedaannya, pada saat itu saya tidak mengetahui apakah kasus yang terjadi pada saya ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Saya pun belum mengetahui paradigma dan prinsip apa yang saya gunakan pada saat itu, serta bagaimana langkah-langkah yang benar pada saat pengambilan keputusan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran pada modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, dampaknya saya mampu membedakan setiap kasus yang saya hadapi. Apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Selanjutnya, saya mengetahui paradigma apa yang terjadi pada kasus saya, sehingga saya mampu menggunakan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, sangat penting bagi saya mempelajari modul ini karena materi dari modul ini sangat membantu saya dalam mempraktikkan pengambilan keputusan yang benar. Selain itu, saya dapat mengidentifikasi setiap kasus yang terjadi, sehingga mampu menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi pada kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.